Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-10. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat puasa mendidik manusia untuk menjadi manusia yang mempunyai sifat qanaah. Qanaah artinya ridho. Kalau orang Jawa bilang rimo ing pantun. Ada satu kaidah, an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Orang tuh manusia tak kalau hidupnya ridho, hidupnya qanaah, maka nanti matinya juga mati dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati husnul khotimah. Makanya dibiasakan Pak, hidup itu ridho. Ridho itu kebalikan daripada enggak ridho. Kebalikannya enggak ridho. Sering ngomel-ngomel, sering ngamuk-ngamuk, ngedumel, menggerutu ya. Kadang-kadang ada orang hidup tuh menggerutu dulu. Padahal sifat qanaah ini bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang bersyukur. Kenapa begini? Dunia ini ada dua pokok yang harus kita ketahui, yaitu iblis dan Nabi Adam. Iblis dan Adam itu, iblis dulu penduduk surga. Iblis itu adalah pemimpinnya malaikat dulu. Jadi iblis jadi rajanya malaikat. Bahkan di kitab Hikam itu dijelaskan iblis beribadah selama 800 tahun. Bayangkan, nggak tanggung-tanggung Pak. Iblis itu ibadahnya 800 tahun. 800 tahun di sisi Allah berbeda dengan di dunia. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun kau hidup di dunia. Lah iblis dulu pimpinan surga. Malaikat tunduk sama iblis. Akhirnya Allah bikin keputusan mengangkat pemimpin baru bernama Adam. Akhirnya iblis enggak ridho, iblis enggak terima, akhirnya iblis ngamuk-ngamuk. Biasanya gitu kan Pak. Sudah jadi pejabat tinggi lama, tahu-tahu diganti dengan yang baru, ngamuk iblis. Ini gara-gara Adam ini. Namanya orang gak senang Pak sama Adam. Akhirnya iblis bereaksi, mencari kesalahan Adam. Saya akan cari kesalahan Adam, nanti kalau ketemu saya share di grup. Nah, kata iblis itu. Dicari kesalahan Adam. Ternyata Adam gak punya salah. Memang Adam itu adalah makhluk yang ataslimu li amrillah, makhluk yang sangat ridho, sangat manut dengan tuntunan Allah. Adam. Dan kita itu keturunan Adam. Iblis nyari kesalahan-kesalahan Adam enggak ketemu. Apakah iblis terima? Enggak. Tetap. Bagaimana caranya supaya Adam salah? Orang tuh kalau sudah enggak senang sama orang Pak, tetap cari kesalahan terus. Makanya hati-hati Bapak itu kalau sudah enggak senang orang, biasanya yang dilihat itu salahnya. Ada salah sedikit aja dibesar-besarkan. Nah, udah enggak senang gimana? Akhirnya iblis nyari kesalahan Adam nggak ketemu. Ternyata Adam ada aturan. Apa aturan? Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabah di sajarah. Adam dapat perda dari Allah, dapat aturan dari Allah, nggak boleh makan buah. Di situ dikatakan buah khuldi. Nah ini kesempatan iblis. Cocok ini. Akhirnya iblis nemuin Adam. Mas Adam, ini Adamnya dari Jawa ini. Ada apa bis? Saya senang kau diangkat jadi pemimpin surga, jadi adem, jadi tenang. Mudah-mudahan kita bisa lama di surga Mas Adam. Iya bis. Tapi saya dengar katanya kamu nggak boleh makan buah khuldi. Iya, itu aturan dari Allah. Adam. Khuldi itu artinya langgeng,
Kalau kamu pengen langgeng di surga, makan buah khuldi. Itu jebakan dari Allah. Nah, ini iblis pintar enggak? Saya sudah lama di surga. Memang kamu pintar tapi lebih pengalaman saya. Iblis sama Adam itu senior iblis Pak. Karena Adam termasuk penduduk baru. Saya tiap hari sarapannya khuldi, makannya khuldi, sore juga makan khuldi. Nah kalau pengen langgeng di surga, makan buah khuldi. Bagaimana jawabnya Adam? Iblis, saya enggak mikir mau langgeng atau enggak, yang penting saya nurut Allah. Perintahnya ya saya jalanin, apa yang dilarang ya saya jauhi. Ini perintahnya Allah. Kalau Allah melarang saya enggak makan buah khuldi, ya saya enggak mau makan. Iblis enggak apa-apa, saya enggak langgeng. Iblis enggak berhasil. Akhirnya iblis diem aja. Dalam batin iblisnya dan ternyata Allah juga godanya. Bagaimana iblis nyari cara? Siapa lagi kalau yang bisa mengalahkan Adam kecuali istrinya, yaitu Ibu Hawa. Akhirnya iblis nemuin Ibu Hawa, bahwa ada apa iblis? Katanya suamimu nggak boleh makan buah khuldi sama Allah. Iya nggak boleh. Bahwa saya bilangin khuldi itu artinya langgeng. Kalau kamu sama suami pengen langgeng di surga, makan khuldi. Saya sama teman-teman saya sarapan khuldi terus, langgeng saya di surga. Lah suami enggak, bilang enggak gugup, enggak mau, enggak nurut, ya terserah kamu. Gimana caranya? Nah akhirnya Ibu Hawa nemuin ada Mas Adam, ada apa dek? Kata iblis katanya khuldi itu artinya langgeng. Boyo makan khuldi supaya kita langgeng. Ya memang pinter Mas, tapi kan pengalaman iblis. Sekali-kali kan namanya pemimpin kan ngikutin omongan rakyat kan nggak apa-apa kan Mas. Mau makan buah khuldi, bagaimana Adam? Enggak deh, ya wah saya mah nggak makan khuldi karena itu dilarang oleh Allah. Akhirnya Hawa ngerayu, Mas, kamu itu masih cinta sama saya enggak sih? Kalau memang masih cinta saya, yang ikut saya. Kalau enggak cinta ya sudah, ya nggak apa-apa, saya mau makan sendiri. Akhirnya Adam ikut. Ini satu hikmah saya sampaikan dulu Pak. Sekuat-kuatnya laki-laki sama perempuan kalah. Jadi laki-laki kalah sama perempuan itu memang faktor keturunan Pak. Dari dulu Nabi Adam itu digoda iblis nggak tergoda, tapi ketika yang goda istrinya Hawa, kepencut Pak. Makanya ya Ustaz juga demikian, sama istrinya juga, asal udah diteror istrinya mah udah kaklah. Memang demikian. Makanya laki-laki yang kuat itu bukan laki-laki yang kuat, laki-laki yang mempunyai istri soleha, tuh Pak. Makanya kadang-kadang saya tuh mikir, kalau biasanya di perusahaan tuh orang laki-laki orangnya galak sama bawahan, biasanya laki-laki di rumahnya pasti kalah sama istrinya. Kelihatannya di sini keren galak, kumisnya tebel kayak Saddam Hussein. Di rumah dibentak istrinya Pak, kumisnya klepreh itu, nggak berdaya apa-apa. Karena memang faktor keturunan. Kenapa? Memang kalau laki-laki itu ngelawan perempuan, ya nggak lawannya, ya kan? Nggak ada kalau laki-laki ribut sama perempuan sampai kampleng-kamplengan, nggak ada, nggak lawannya. Mau dilawan, kalau orang Jawa bilang menang nggak kondang, kalah gawe wirang. Akhirnya kalau laki-laki diomelin perempuan, ya diem aja sambil pelora, ya gitu. Kiai juga gitu Pak. Makanya ketika Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, Rasul, engkau kan seorang manusia yang masalahnya banyak banget, punya permasalahan besar Rasul itu, tapi kenapa engkau kelihatan tegar? Bagaimana jawab Rasul? Ketika selama Khadijah masih memberikan dukungan aku, maka aku akan kelihatan tegar. Jadi Rasul itu kelihatan tegar itu karena dukungan dari istrinya Pak. Dukungan dari istrinya, kelihatan tegar, masalah sebesar apapun bisa diselesaikan. Nah kembali, akhirnya Adam makan buah khuldi, Hawa juga makan. Bagaimana keputusan Allah? Akhirnya Adam dikeluarkan dari surga, Ibu Hawa diusir dari surga, iblis pun diusir dari surga. Ini lagi-lagi Pak, setelah diusir dari surga, apakah iblis ridho? Iblis enggak ridho, iblis ngamuk-ngamuk, marah-marah.
gara-gara Adam, gara-gara Hawa, ini gara-gara Allah, semua disalahin. Makanya kalau atasan yang suka nyalain sana, nyalain sini, nyalain sana, nyalain sini, itu masih grupnya, bukan iblis lah, grupnya. Orang tuh kalau gampang nyalain orang tuh ya nggak beda jauh. Makanya jangan gampang menyimpan kesalahan orang. Orang kok seneng nyimpan kesalahan orang, berarti orang itu memang orang yang grupnya. Orang kok seneng ngerawat kejelekan orang, berarti orang itu memang orang jelek. Orang nggak akan betah merawat kejelekan orang kecuali orang yang jelek. Makanya dengan orang itu rawatlah kebaikannya, jangan kejelekannya. Bapak itu kalau melihat kejelekan istri, melihat istri itu walaupun cantiknya monyor, kayak melihat genderuwo, Pak. Karena yang dilihat jeleknya. Nah setelah iblis ngamuk-ngamuk, marah, Adam disalah-salahin, Hawa disalah-salahin, Allah bahkan disalah-salahin, iblis yang diusir, Pak. Apakah iblis terima? Tetap iblis berjanji, ya Allah, karena Engkau telah mengusir aku dari surgamu gara-gara Adam, maka anak keturunan Adam akan aku sesatkan. Bahkan ini janji iblis yang diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu janji iblis. Enggak apa-apa aku dimasukkan ke dalam neraka, tapi aku akan mencari teman sebanyak-banyaknya. Iblis itu ngaku, Pak, dia itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka fiha abada kekal. Karena itu udah komitmen iblis, nggak apa-apa saya mengenal. Yang penting aku akan dapat teman banyak. Biasanya orang gitu, Pak. Orang tuh kadang-kadang berbuat maksiat, nggak apa-apa saya dosa. Yang penting teman saya banyak. Tanya deh orang-orang yang suka ngumpul-ngumpul, ya kan? Orang kalau nggak puasa, Pak, biasanya nggak mungkin makan sendiri. Ada temennya, ada grupnya, merokok bareng, main judi bareng. Loh kan, nggak apa-apa temennya banyak ini. Masuk neraka kan bareng-bareng. Begitu. Demikian juga orang baik itu berkumpul dengan orang baik. Nah akhirnya iblis nggak terima dengan putusan Allah, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Tapi bagaimana Adam? Adam nggak menyalahkan Hawa, Adam nggak menyalahkan iblis, tapi Adam ada satu doa yang diabadikan oleh Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ini salahku ya Allah. Aku nggak bisa bimbing iblis, aku nggak bisa bimbing Hawa, aku dolim ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni kesalahanku ya Allah, aku termasuk orang-orang yang dolim, ampuni aku. Akhirnya Adam tobatnya diterima, dikembalikan lagi di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah oleh karena saudaraku sekalian, kita ini keturunan Adam. Salah satu karakter Adam adalah qanaah, tidak gampang menyalahkan orang. Bapak-bapak kalau punya anak terus anaknya bandel, jangan nyalain anaknya, Pak. Ini dasar anak nggak tahu diri, bapaknya sekolahin mahal-mahal, malah anak begini. Jangan nyalain istri, ini gara-gara ibunya juga, keturunan sama ibunya. Semua disalah-salahin, berarti bapak masih grupnya iblis. Tapi salahkan sendiri, ya Allah, ini memang anaknya keturunanku. Kalau anak bandel nggak seberapa dulu, aku malah nemen. Ya, malah lebih parah, ya kan? Nggak apa, nyalain sendiri. Jangan nyalain anak, jangan nyalain tetangga, jangan nyalain teman gaul, tapi salahkan sendiri. Kadang-kadang anak tuh dinasihatin orang tua nggak nurut, Pak, tapi dinasihatin temennya kok nurut. Ada apa? Ya kan? Padahal teman sama kita juga pinteran kita, karena kita nggak bisa menyentuh hatinya. Lalu karena saudaraku sekalian, sekali lagi, dunia ini didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan pernah cocok buat orang mukmin. Tapi Allah menuntut kita untuk menyetel hati kita supaya qanaah, supaya ridho. Raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku. Nanti Allah juga akan jawab, aku ridho Engkau sebagai hambaku. Orang kalau sudah ridho, Allah ridho. Nah inilah kaidahnya yang saya sampaikan. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamaku. Nanti kalau kita sudah terbiasa ridho, terbiasa qanaah, terbiasa ikhlas, nanti matinya juga Allah ridho, sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadakhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang ridho, jiwa-jiwa yang qanaah. Oleh karena marilah Ramadan kembali mengingatkan kita, jadilah manusia yang qanaah, nerimo ing pandum, jangan gampang ngedumel, jangan gampang ngereneng, apalagi sampai gampang ingat kesalahan orang. Ingat aja nggak boleh Pak kesalahan, apalagi sampai bahas. Kadang-kadang kita tuh senang membahas kesalahan orang. Ingat aja nggak boleh, apalagi membahas. Kalau kita ingat kesalahan orang, cepat istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Karena itu hanya akan menghilangkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, membimbing kita, mendidik kita, mentarbiah kita, supaya apa? Supaya menjadi manusia-manusia yang qanaah, manusia-manusia yang ridho terhadap keputusan Allah, dan mudah-mudahan nanti kita mati dalam keadaan ridho, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam bila tadul daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.